kembali lagi ke YouTube channel aku Dewi Masri. Kali ini aku sedang di Trans Jogja yang ada di Jalan Kaliurang. Jadi aku pergi sama Iis, sama Ayu, sama Denisa. Kami mau ke Gramet. Kebetulan untuk Trans Jogja yang ada di Jakal itu masih gratis untuk 1 tahun pertama. Karena ini masih masih awal banget. Biasanya Trans Jogja itu adanya di bawah gitu. Ini pertama kali di tahun 2020. Kalau mereka kan pas ya. Kita sekarang lagi di halte. Terus nanti kita bakal naik bis 5B. Oke. Denisa. Say hello. Teh Ayu. Halte di masa Covid itu kayak gini ya. Jadi orang duduk-duduknya itu juga jarak jauh gitu. Jadi harus jaga jarak. Jujur aja selama 6 tahun saya di Jogja, ini the first time aku berada di halte ini. Oke. Sambil menunggu kita bisa baca buku. Jadi di halte ini juga ada masjidnya, itu yang warna hijau. Sekarang kita udah masuk lagi ke Trans Jogjanya. Dan ini kondisi orang-orang yang ada di dalam. Kita salah naik bus. Yang harusnya cari bacaan yang di atasnya itu ke Condong Catur gitu, bukan Adi Sucipto. Jadi parahnya itu kita mau ke Condong Catur tapi malah sampai ke Adi Sucipto. Wah, harusnya bisa pulang ya Krio. Alhamdulillah kita udah sampai di Gramedia. Jadi Gramedianya sekarang bagus banget gedungnya, gak kayak dulu. Ini ya suasana ada di Yogyakarta, di dekat Gramedia. Tadi kami jalan kaki ke arah sana. Oke. Kalau motor masuknya dari sini. Kalau mobil parkir di sini. Ini kita mau masuk dulu ya. Sebelum masuk, itu kita disuruh cuci tangan. Pakai hand sanitizer. Bentar. Kasih ya Pak. Oke, habis itu dites juga suhunya. Apakah suhunya tinggi atau enggak. Kalau misalkan melebihi NAB, maka kita nggak diperbolehkan masuk gitu deh. Dan kita langsung ke tujuan aja ya. Jadi kita mau ke toko bukunya buat baca. Aku nggak tahu sih aku bakal baca buku sini atau enggak, karena aku bawa buku sendiri. Dan aku ingin menikmati waktu yang tersisa ini buat membaca buku tentang keuangan finansial, penulisnya Mbak Prita Gozi. Lantai satunya itu kayak handset gitu-gitu, peralatan elektronik gitu. Terus lantai keduanya aksesoris, alat-alat buku, alat tulis gitu. Terus juga yang lucu-lucu juga di sini, gelas segala macem. Cie, kamu penyuka Harry Potter ya? Hah? Ya Allah, lemot banget suaranya. Aku agak ngerasa gimana gitu. Juga Mbak. Aku mau ke toilet dulu deh. Oke. Tunggu ya. Ini bentuk toiletnya. Oke. Nah, ini. Oke, kita taruh dulu bukunya. Sama tasnya. Lucu ya. Oke.
Tunggu bentar ya, mau ke toilet dulu. Nih, buku-buku yang jadi favorit para anak muda sekarang. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jadi ini adalah buku terjemahan gitu, aslinya bahasa Inggris. Dek Nisa, buku apa tuh, Dek? Ya apa? Hidup minimalis ala orang Jepang lah. Wow. Oke. Aku mau cari spot. Aku spot paling ujung ya, kalau misalnya nyari ya. Aku mau cari spot buat baca buku. Karena aku di sini bukan untuk cari buku, tapi baca buku aku pribadi. Mumpung kan lagi nggak ada kuliah. Alhamdulillah akhirnya bisa kan buat baca buku. Nggak di kos, tapi di toko buku di Gramet. Nyari buku apa, Dek? Hah? Mereka udah dapat bukunya. Oke, kita cari spot di sini ya. Aku suka yang duduk di sini deh aku. Karena jarang dilewatin sama orang. Nah, ini dari lantai 3 kita bisa lihat orang di bawah. Oke. Aku mau baca buku di sini deh. Di sini. Oke. Oke. Sebentar ya. Jadi di Gramedia tuh sepi, nggak banyak orang, karena kan masa corona juga. Mungkin banyaknya orang beli buku tuh secara online sekarang itu, gitu. Mungkin gini ya, mungkin aku sedikit cerita ya tentang aktivitas yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Secara umum ya, kalau untuk mahasiswa itu ya biasanya ke Gramedia, cari-cari buku. Terus juga kalau aku biasanya kayak ke Togamas, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus beli buku? Karena untuk meningkatkan literasi, itu yang pertama. Sebenarnya kalau ingin menjadi orang yang pintar itu nggak mesti kuliah juga sih. Dengan kita datang ke Gramedia aja, baca buku, habis kita beli buku ya kita bisa jadi pintar kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya kuliah, seharusnya kita punya banyak literasi. Ini teguran banget sih buat aku sendiri, karena memang aku sedikit sekali literasinya. Sering sekali sibuk dengan mengerjakan tugas kayak gitu, tapi buat baca bukunya jarang. Pesan aku adalah buat kita semua, rajinlah mencari literasi dari buku, dari video, dari experience orang kayak gitu. Karena kita sebagai seorang muslim itu seharusnya menggambarkan seorang yang berilmu, sehingga kita bisa merepresentasikan seorang muslim itu adalah sosok yang luar biasa gitu, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu orang yang berilmu gitu kan, punya akhlak yang baik, attitude yang baik gitu deh. Untuk bukunya pun teman-teman bisa baca buku agama, cari aja buku tentang self development, sekarang lagi ngetren banget tuh, buku sesuai dengan passion gitu ya, misalnya desain, atau buku-buku kayak kamus gitu untuk belajar bahasa. Mungkin itu dulu ya. Oke, aku mau lanjut baca dulu. Jadi kan aku sedang baca buku nih, terus tiba-tiba datang Aisyah, dia mau pamer buku apa? Buku ini, aku suka banget sama apa judulnya itu?
improvement. Heeh. I love that. Suka banget ya. Terus apa kasih nasihat dong, kayaknya Ketemu taman kasih bunga. iya. Sumpah udah lama banget ya. Kasih nasihat dong bagi teman-teman pencinta buku atau yang nggak suka buku. Ini aku sebenarnya baru jadi kayak kalau baca buku tuh mulai dari suatu bahasan yang kamu suka dulu, kamu tertarik dulu, karena ketemunya tuh kayak ketemu jodoh gitu loh, paham ya? gak sih? Kayak ketemu jodoh ya baca buku ya. Maksudnya kayak jodoh-jodohan, maksudnya kayak kan nggak semua buku ya, mungkin ada ya orang yang segala buku dilahap gitu, tapi bagi aku yang bagi aku yang masih awal juga, kalau aku sukanya yang buku-buku self improvement, Self development gitu ya. kayak gitu. Nah, alhamdulillah sih mulai dari sana, dan aku kayak ketagihan terus untuk mencari buku-buku yang lainnya. Tapi, seberapa penting sih? Seberapa penting? Ya buku itu kayak investasi gitu loh. Investasi. Maksudnya dari buku itu kita akan menghasilkan sesuatu yang lain juga kan, gitu. Harapannya entah itu untuk kehidupan kita pribadi atau kebermanfaatan untuk orang lain. Oke, savage. Ya, termasuk kalau misalnya as a muslim gitu kan, kita sebagai muslim ya tentu ya kebiasaan membaca buku itu kan menambahkan informasi kepada kita gitu kan. Kita juga tidak menenggelamkan diri dengan buku-buku yang universal gitu kan. Itu bagus banget gitu. Aku juga sekarang kan lagi mendalami itu, tapi kita juga tidak meninggalkan yang buku-buku Islamnya juga. Itu tetap jadi list bacaan kita juga gitu sih. Oke, thank you so much ya. Jujur ya, aku salut banget sih sama teman-teman aku yang suka baca buku, karena aku baru membiasakan. Mereka masih di sana, dan mungkin ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman, untuk kita bagi sebagai seorang muslim ya, kita rajin baca buku agar kita juga berkualitas gitu deh, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke? Nah, kita udah mau pulang. Tapi kita harus sholat. Sholat dulu. Sholat dulu sebelum balik di basement. Semoga tempatnya besar ya. Iya, tapi suara Ayu emang kedengeran ya? Hah? Kedengaran lah. Di bawah lah tuh. Oh. Maafkan. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Kita nggak jadi sholat di Gramet karena nggak tahu di mana. Jadi ke WI aja deh. Kamu nggak dapat buku apa deh? Aku tadi baca buku aja. Juga. Karena belum ada budget buat beli buku. Jadi kayak survei dulu aja deh sekarang. Terus ada yang tertarik? Wah, banyak sih. Buku apa? Salah satunya? Mayoritas self development ya. Ayo. Kita mau ngelewatin lampu merah. Lokasinya di Cik di Tiro. Kita beneran ngebolang. Nah, sini. Oh, itu ya. Akhirnya kita sholat di Wakaf UII yang ada di dekat Gramet. Tepatnya di lantai 1 kalau teman-teman mau sholat di sini. Makan dulu sebelum balik karena kita kelaparan. Terus ini tempatnya. Itu ada di dekat gedung Wakaf UII gitu. Masih dekat kok dari Gramet tadi. Jadi sini ada lotek, ada kupat tahu, gado-gado, dan porsinya banyak juga. Ini bentuk. Tadi kita pesan gado-gado sama lotek, sama minum dan jeruk. Ada teh tadi di Ayu. Nah, ini porsinya guys.
Hai, Denisa. Video guys, seru.